Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast mataris.co. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar kepenulisan buku dan bagaimana sih cara menerbitkan buku itu. Nah, eh, kita tahu ya kalau misalkan menulis tuh pasti banyak kendalanya kayak gitu. Nah, cuman kuncinya bagaimana cara kita menerbitkan itu. Nah, di tengah-tengah sore kali ini saya sudah ditemani dengan langsung nih dari tim penerbitnya, yaitu Bang Farhan. Halo, Mas Umal. Beliau ini seorang penerbit buku di self improvement ya. Eh jadi selain menulis, beliau juga menjadi salah satu tim penerbit. Nah, gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Umam? Waduh, alhamdulillah baik. Ini makasih ya Bang, udah menyempatkan wing tuh di Terima kasih saya tidak bilang juga. ah, Terima kasih. ya. Nah Bang, Hmm, sekarang ini kesibukan selain menjadi tim penerbit ya, hmm, kesibukannya apa sih Bang seharian? oke. Eh, Kesibukan saya selain di penerbit, pusing beberapa naskah gitu kan. Saya juga sebenarnya sih masih freelance. Berjalannya freelance editor dulu di Gramedia. Jadi kan karena freelance jadinya bisa ngerjain yang lain juga. Kayak misalnya saya juga ada ngajar, kemudian ada beberapa project-project yang di luar itu sama dengan beberapa LSM dan hubungannya juga berkaitan dengan editing juga, editor. Kayak misalnya editor beberapa jurnal dan juga beberapa artikel-artikel gitu di suatu lembaga LSM gitu. Oh, oke. Jadi lumayan ini ya teman-teman, padat, harus bisa ini Alhamdulillah. menyesuaikan waktu. Eh, nah Bang, tadi jadi di penerbit mana? Self improvement. Iya. Nah, orang-orang kan kadang banyak ya yang mau Hmm. nulis, Hmm. teman-teman kayak gitu. Kita tuh banyak mau nulis, cuman eh kita itu kadang bingung gitu kan. Iya. Gimana sih cara nerbitin buku itu gitu? Oke. Mungkin saya jelasin lebih dari awalnya ya. Oke, ya Ketika boleh. naskah masuk, eh, ada penulis baru atau penulis lama yang mereka mau ngajuin itu kita welcome banget. Hmm. Dari awal itu dasarnya. Kemudian nanti mereka akan eh, mengupload naskahnya itu di website yang sudah kita sediakan dari Gramedianya. Namanya Digital Publishing System (JPS) ke situ. Nah, habis itu masuk ke editing, meja editing kita edit, kemudian kita ajak ngobrol beberapa penulisnya untuk apa sih sebenarnya ini tulisan yang ingin dibuat, kemudian tujuannya apa, kemudian hal yang membedakan dengan buku yang lain bagaimana, terus apa sih menarik dari buku kamu gitu kan, Hmm. dari naskahmu yang ingin diterbitkan di kita, di Wikipedia. Kemudian setelah di meja setelah di interview segala macam, kita masuk ke editing, kita edit oleh beberapa editor gitu kan. Kemudian bolak-balik juga dengan bagian layouternya, layouting di situ. Kemudian nanti setelah dari situ masuk ke cover. Nah, pemilihan cover itu bisa disesuaikan oleh si penulis. Hmm. Penulisnya mau bagaimana nih untuk bukunya. Karena kan misalnya bukunya itu mengangkat soal soal mental health oleh Hmm. anak-anak muda. Otomatis kan cover itu harus menarik oleh anak muda, bagi anak muda kan. Nah, bagaimana supaya menarik bagi anak muda? Nah, itu kita harus menerjemahkan ide yang dibuat oleh si penulis, keinginan penulis itulah yang harus kita terjemahkan lewat beberapa gambar cover itu. Nanti kasih pilihan, kemudian selesai dari situ mereka penulis sudah milih apa aja yang mau covernya yang disukai, baru kita lempar ke bagian percetakan. Kemudian disitu cetak baru diterbitkan. Itu sih secara alurnya ya. Nah, mungkin setelah dari situ barulah disusun bagaimana promosinya,
marketingnya mau bagaimana, kemudian apa aja sih yang aktivasi kegiatan yang ingin kita bangun gitu dari buku ini yang bisa disampaikan pesan-pesannya gitu sih. Berarti Bang Farhan ini di bagian tim editor ya, Iya editor. editor ya Hmm. di self improvement tadi, Hmm. penerbit self improvement. Nah, ini apa kira-kira berapa sih Bang dari kita berapa lama gitu dari kita apa tadi upload naskah gitu ya ke sampai jadi terbit itu biasanya berapa lama sih? Oh biasanya agak lama sih ya. Hmm. Itu aja untuk editing aja kita bisa nyampe sekitar 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 Untuk minggu edit tuh. aja ya, untuk Heeh. edit. Setelah ngedit itu mungkin bisa ya 2 bulan 3 bulan lah. Itu Dua. baru jadi untuk terbit Hmm. bukunya. Tuh. Oh, tapi gratis. Gratis karena konvensional. Karena satu penerbit konvensional kan ibarat Iya. kalau konvensional semua itu udah nggak perlu ada biaya tambahan dari apa penulis tidak dikenakan biaya gitu Nah, kan. nah, cocok Satu. nih ya Iya. buat teman-teman silakan naskahnya kalau teman-teman yang udah punya naskah udah siap Iya, ya. betul. Kalau misalkan di self improvement itu lebih ke apa genrenya? Genrenya Nah, biasanya terkait pengembangan diri untuk anak muda, itu satu. Kemudian mental health, isu-isu mental, kemudian isu-isu yang semacam kayak literasi anak muda gitu kan, apa sih yang sesuai, nah itu kita terima. Tapi jangan salah juga, tidak semua naskah kita terima. Jadi agak selektif gitu. selektif ya. Ya, Iya, iya. jadi lihat dulu penulis saya ini kalau misalnya memang masih baru mungkin bisa dibangun dulu ide-ide kepenulisan itu lewat penerbit lain dulu yang selain Gramedia, yang berbayar itu ya, yang berbayar itu kayak misalnya penerbit-penerbit indie yang di luar. Nah itu yang istilahnya masih rumahan lah, penerbit rumahan kan banyak sekarang di Jakarta. Nah itu mungkin dari situ dulu dibangun, baru memang pengalaman-pengalaman nulisnya udah banyak, ya mungkin bisa eee, langsung masuk untuk ajukan naskahnya di Gramedia gitu. Karena kita lihat juga penulis ini jejaringnya banyakkah, pengalamannya Oh banyakkah, gitu. Jadi gitu. dilihat dulu ya Iya, dari penulisnya juga dia betul. udah sampai mana. Jadi mungkin nih buat teman-teman kalau misalkan pemula tadi bisa membangun dulu ya, Iya. baru bisa ke self improvement ya, Hmm. upload. Eh ini Bang kan tadi di tim editor ya. Kadang ini nggak sih maksudnya ada Hmm. kendalanya gitu Iya. atau misalkan yang mungkin tulisannya masih acak-acakan banget, ada nggak sih kebanyakan kendala apa tuh? Kalau pengalaman sejauh ini cukup banyak ya. Hmm, so Biasanya sih kita tuh dapat tantangannya itu ketika mengoreksi tulisan-tulisan dari penulis baru. penulis baru. Ya, penulis baru yang masih ya pengalamannya ada tapi cuma sedikit gitu. Itu tulisannya ya acak adul juga, maksudnya secara makna dan isinya, diksinya, ya. Kalau narasi sih mungkin ya udah pasti berantakan lah ya, tapi secara diksinya itu dari satu paragraf ke paragraf yang lain itu mungkin ada yang nggak nyambung gitu. Terus EYD-nya salah, ya kan, KBBI karena kan si penulis juga harusnya mereka itu ada kepengetahuan mereka kepada EYD itu harusnya lebih gitu kan, ada pengetahuan itu. Cuman karena ini penulis baru mungkin masih kurang lah gitu ya. Oh, Nah itu yang salah satu tantangannya itu. Kemudian beberapa lagi ada kayak misalnya, eee, ya nyerempet-nyerempet ke isu-isu SARA gitu. Nah itu kami batasi. Mungkin salah satunya adalah dengan cara kita balikin lagi naskahnya atau kita tolak gitu. Nah oh, jadi diterbitin berarti. mhm. Kayak gitu Berarti sih. heeh, suka banyak ya, Iya, heeh, ada beberapa tapi kayak gitu. mhm. Problem-problem kayak gitu ya memang kita harus tangani dengan baik, jangan sampai itu disebarluaskan buat yang baca-baca. Dan harus wajib ada referensi itu di buku, Itu wajib, pasti. wajib ya kalau Gramedia. Karena sifatnya kan non-fiksi. Oh Iya. non-fiksi, Kalau self improvement itu masuknya ke non-fiksi. non-fiksi. Kalau fiksi itu kan kayak novel, itu kan tidak perlu pakai daftar pusat. Imajinasi ya, imajinasi langsung gitu. Ya. Karena ini non-fiksi masuknya, jadi harus ada literatur yang proper lah, Mhm, mhm. baik. Oh gitu. Oke, tadi ya jadi teman-teman silahkan kalau yang punya naskah bisa di-upload nih di self improvement, tapi tadi basic-nya itu non fiksi ya, Iya, jadi non-fiksi. harus disiapkan literaturnya juga yang Mmm. proper kayak gitu. Nah,
Terus kan, Bang Farhan ini kan selain jadi tim penerbit Iya. pun juga udah menulis ya? Iya, Iya, berapa baru berapa satu doang, hah? 1 buku aja. 1 buku? Apa tuh Bang judulnya? Judulnya Cahaya Itu Dekat, yang mendekat akan selalu diingat gitu, Kayak itu dekat, yang mendekat akan selalu akan selalu diingat. Nah, itu tuh, eee apa, apa sih Bang, boleh di-spill dikit nggak kayak isinya? itu buku Cahaya Itu Dekat itu saya tulis di tahun 2023. Heeh. Itu didasari dari beberapa tulisan saya di Twitter. Sebenarnya sih Twitter saya juga Aktif ya di Twitter ya? nggak terlalu nggak terlalu, sekarang udah nggak terlalu. Dulu aktif zaman-zaman Covid gitu kan. Oke. Dulu di Twitter, nah pas zaman-zaman Covid kan sering nulis tuh 2021, 2020 nulis-nulis quotes-quotes gitulah. Iya iya. Sama beberapa refleksi terkait ketika membaca, satu ayat atau membaca beberapa, situasi gitu kan zaman itu saya dekatkan dengan Islam, keislaman. Nah itu dari situ nulis, 2021, 2022 di Twitter, masih Twitter awalnya, Mhm. makin ke sini kok, eee, kurang dilihat gitu, kurang dilirik Mmm. sama sama viewers kan di Twitter. Oh ya udah saya cari ide nih, gimana sih cara supaya bisa dilihat oleh orang gitu kan. Mmm. Ya itu ya minimal orang-orang terdekat lah ya. Nah saya mikir ya udah akhirnya diterbitin aja deh jadiin buku. Mmm. Jadi dikompilasiin beberapa, narasi-narasi yang di Twitter itu ke buku, ke Mmm. naskah. Ya udah akhirnya udah oke, udah proper, saya coba ajuin ke namanya penerbit Diomedia, gitu. Diomedia itu dari Media. ya Diomedia, Dio Media. ya Diomedia itu penerbit di daerah, Sukoharjo. Sukoharjo. Sukoharjo itu daerah Jawa Tengah ya, ya pokoknya Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Nah di situ saya ngirim email ke, kepala redaksinya Mhm. dan seminggu, 2 minggu, sebulan akhirnya dapat jawaban diterima. Ya udah akhirnya eee, buku saya terbit di situ gitu, di tahun 2023 Februari. Itu buku pertama. Jadi berarti genrenya tuh Genrenya masuknya ke motivasi Islam. ke motivasi Islam Ya ya? motivasi Oh Islam. berarti di dalamnya tuh ada ayat-ayat Quran? Ada, ya. Oh kayak Ada gitu. ayat Quran dan juga beberapa, eee, kutipan-kutipan dari para mufasir, ulama Oh tafsir para itu, mufasir ya? yang saya tahu aja. Mmm, mhm. Eee, kira-kira itu tuh, cocoknya untuk pembaca tuh para remaja mungkin ya? Oh iya, Anak muda anak lah muda, ya? Heeh. di kalangan remaja. Nah, eee, kan gini Bang, apa, kan Bang Farhan dengan, apa, udah menulis gitu kan, pasti kan nih sebelumnya kan ada beberapa kadang penulis juga yang, suka membaca kan Oh, awalnya kayak gitu. mmm, Nah, Bang Farhan tuh tipikal yang, apa, kalau mau nulis itu ya harus banyak baca dulu mmm, atau misalkan, aku bisa refleksi aja nih, imajinasi aja gitu bisa, mmm, kayak gitu. Kayak ini kan berarti jatuhnya non-fiksi, non-fiksi ya, iya, buku yang saat ini ya. mmm. Nah itu gimana gitu? Apakah awalnya juga, oh harus baca dulu kan? Kalau, ya mungkin saya bisa, apa ya, lebih, eee, kita kita mungkin ngebahas dari sisi baca dulu ya. Iya. Bacanya ini karena kan baca itu kan luas artinya, tidak hanya cuma membatas baca buku aja, tapi bisa baca situasi, fenomena gitu kan, problematika apa sih yang sebenarnya sedang terjadi gitu. Nah itu bisa jadi referensi juga. Jadi tidak terlepas orang itu kalau mau jadi penulis harus baca buku, enggak juga. Enggak juga ya, Bang? Mungkin beberapa orang ada yang nggak setuju juga harus baca buku, enggak langsung enggak. Tapi kalau menurut saya nggak harus baca buku, tapi juga refleksi dari diri sendiri, mungkin juga dari ketika kita mendengar, curhatan-curhatan atau obrolan-obrolan di tongkrongan, bisa jadi cerita Bisa juga jadi ya? gitu. Itu kan masuknya juga membaca kan, membaca pemikiran orang, Bener. membaca pendapat orang, itu juga termasuk gitu. Jadi makna baca itu sebenarnya luas, nggak cuma baca buku doang. Tapi kalau misalnya memang, orang itu cuma mampunya untuk baca buku aja gitu, nggak bisa bergaul, nggak bisa nongkrong, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi, eee, itu pandangan saya tentang membaca. Jadi, untuk menjadi seorang penulis tidak harus membaca buku dalam tanda kutip, buku yang memang Heeh. tok gitu. Atau Tapi tidak titik ya, membaca buku titik, tidak, tapi ada komanya. Komanya adalah membaca buku, membaca situasi, membaca
refleksi diri itu juga termasuk dalam kategori membaca, gitu sih. Oh, Gitu syaratnya. jadi itu untuk teman-teman tuh ya, sudah di-spill. Jadi bukan hanya membaca buku tok, Iya. tapi juga harus pandai tuh Hmm. baca, fenomena, baca tadi Iya. psikondisi kayak gitu ya. Apalagi Jadi itu kayak fiksi gitu kan. Fiksi kan kita orang-orang misalnya penulis novel itu aku juga beberapa kali ketemu dengan penulis-penulis novel di, Gramedia. Mereka itu didasari idenya pada, ya itu, imajinasi mereka, situasi, imajinasi mereka terhadap, apa sih yang diresahkan oleh anak-anak muda gitu. Nah, akhirnya Heeh. terkumpulkan di tulisan itu. Kayak siapa tuh penulis yang terkenal tuh, apa, yang dia nulis, Hmm. 5 Menara itu, Iya. siapa Oh, Ahmad penulisnya? Fuadi. Ahmad Fuadi ya, Oh, beliau kan ya iya, rata-rata tuh, betul. Ahmad Fuadi kayak ada gitu kan beliau, imajinasi. eee, inspirasinya adalah ketika beliau, nyantri di pesantrennya. Bukan dari membaca, ya mungkin membaca lah beberapa ada Iya, literatur, tapi kan utamanya itu dia merasakan apa yang sedang dilakukan atau dijalani, eee, pendidikan atau ya pendidikan, semasa pendidikan ketika di pesantren gitu. mhm, iya, eee, ini Bang, apa, kan tadi ya, kalau misalkan nulis itu bukan hanya dari fenomena. Nah, cuman kan pasti nih, Bang Farhan juga sebagai penulis, ya ada gitu Hmm. beberapa buku kan, yang dibaca buku ini buku tok Iya. ya Bang, gitu. Nah, ada nggak sih buku yang memotivasi Bang Farhan yang akhirnya nulis buku tadi, apa judulnya? Cahaya Itu Dekat. Gaib Iya. Dekat gitu, ada nggak, salah satu buku gitu yang motivasi Bang Farhan? Ya saya ada beberapa baca buku. Nah, baca buku juga untuk menulis, tulisan ini di buku, tapi dasarnya beberapa, kenapa motivasi saya menulis buku ini itu dari sebenarnya bukan dari buku ya, tapi dari, eee ini apa, seminar kepenulisan gitu, kayak semacam kelas kelas kepenulisan. Itu apa, dipimpin, bukan dipimpin, disampaikan oleh, Raditya Dika. Oh, Raditya Dika, Ya, heeh. Raditya Dika itu bilang, "Kalau lu mau jadi penulis, lu harus mulai dari keresahan." Betul Keresahan, kan? Nah, keresahan itulah yang nanti akan membawa tulisan lu jadi menarik. Ya walaupun buat saya belum menarik ya, karena, pembacanya pun yang beli juga nggak terlalu banyak. Nah, nanti mulai aja dulu untuk menulis, nanti ke sananya akan ketemu dengan, pembaca lo. Intinya sih gitu ya. Nah, itu salah satu, motivasi saya kenapa saya menulis. menulis tuh buku itu. Selebihnya sih dari beberapa, ya itu tadi, seminar-seminar penulisan Sebenarnya penulisan. saya ikuti, kemudian Jadi beberapa. sebelum menulis buku ini pun sebelumnya udah ya ikut kayak seminar pelatihan-pelatihan kayak gitu menulisnya. Jadi enggak apa langsung nyoba gitu ya, tapi ada basic dulu yang dibangun kayak gitu. Mmm, nah, eee, sekarang ini ada gak Bang yang buku yang lagi running ditulis juga? Lagi running? Iya, Ada. ada. Ada, cuman, karena beberapa ya ada kegiatannya, jadi belum, harusnya sih targetnya pas Ramadan kemarin. Pas Ramadan. Ramadan kemarin udah terbit, cuman Heeh, masih mandek di beberapa bab karena dia belum selesai. heeh. Nah, itu saya nulis, naskahnya seputar novel sih sebenarnya, udah nggak ke Novel, fiksi tadi, udah nggak non fiksi, jadi ke fiksinya. fiksi nih ya. Jadi bikin, agak apa, nekat sedikit lah bikin novel. Nyoba Novelnya ya? novelnya novel ini, naskah novel ini tidak ada unsur-unsur Islaminya, tapi Mhm. bawanya sih kepada isu sosial, pembawaannya. Pembawaannya kepada isu-isu sosial, terutama kepada, isu-isu pendidikan, gitu. Jadi seputar itulah. Nah, eee, tadi kan apa, Bang Farhan kan sekarang, eee, oke, buat teman-teman yang belum tahu, jadi beliau ini juga, sekarang di-register ya, tinggal menunggu akhir Iya, aja kayak gitu. insyaallah. Nah, dan magisternya ini magister ilmu tafsir ya, Iya. Bang. Nah, ada nggak sih, cita-cita gitu maksudnya tuh untuk menulis yang basic-nya ilmiah banget nih dari tafsir gitu, ada nggak keinginan itu?
Untuk keinginan ke situ ya? Heeh. Nulis tafsir itu? Iya, enggak, fungsinya itu kayak apa ya, basic-nya kayak buku-buku ilmiah banget Oke. gitu, heeh, Oke. heeh, kayak gitu. Jujur untuk nulis seperti itu kayaknya Belum ada, belum ada keinginan. heeh, anak ini. Karena saya masih mikir, eee, jalan jalan saya nggak untuk menulis itu, Enggak untuk mana, tapi jalan saya adalah menulis apa yang saya suka, apa yang saya minat, apa yang saya, penasaran gitu kan, tapi ujung-ujungnya tetap nanti akan ketemu juga. Ada lewat, hadis-hadis, Quran, segala macam. Nah, itu ntar dikemasnya dalam bentuk tulisan populer kayak gitu. Jadi makanya prinsip saya ketika saya, basic-nya itu adalah, tafsir Quran, otomatis kan biasanya orang-orang pengennya berdakwah ya. Nah, kalau saya dakwahnya itu kalau yang lain kan misalnya mungkin orang-orang ketika udah, "Oh, gue tafsir, gue pengen dakwah di masjid," gitu. Gue harus dakwah cari cari dakwah di mana gitu, misalnya di, lembaga apa gitu, khutbah Jumat dan segala macam. Kalau saya sendiri, untuk berdakwah saya lebih ke, buku. Buku ya apapun, mau nulis buku, mau nulis, artikel dan segala macam, tapi, kontennya itu tidak terlalu islami lah. Ya isu sosial tapi nanti pembawaannya kan ada hadisnya. Ini lebih ke keislaman populer. Nah, kan kadang nih ada ya suka apa, orang yang ngomong, ya baik dari kalangan misalkan dosen ataupun kalangan, orang lain gitu, mahasiswa, Mmm, kadang ada yang ngomong, "Jangan dulu nulis," gitu kan, "baca dulu yang banyak," kayak gitu. iya, Nah itu gimana kalau respon mmm, Bang Farhan sendiri kan yang udah iya. nulis gitu? Kayak tadi ya, yang saya bilang, eee, memang untuk menjadi penulis harus baca, harus banyak baca aja, Harus banyak. harus itu tetap nomor satu. Tapi jangan lupa juga membaca, isu-isu sosial di sekitar kita, yang isu-isu rasional ya, yang lebih ke, sosial, hukum, atau politik, apapun itu. Karena itu yang paling penting. Kalau ketika kita menulis, hal-hal yang berbau Islami tapi kita tidak melihat konteks, jadinya nggak ada kasusnya, nggak ada contoh kasusnya. Iya, iya, benar. Nah, jadi harus kita, eee, barengi itu untuk kedua itu. Nah, itu harus keduanya sih. Jadi melihat melihat, literatur tapi juga melihat situasi gitu, Mhm. fenomena. Nah Bang, kalau misalkan Bang Farhan sendiri kemarin ya termasuk yang nulis tuh, nulis buku yang ini udah diterbitkan tuh, biasanya kalau Bang Farhan sendiri butuh berapa lama sih waktu Untuk menulis, untuk menulis? sebenarnya setiap orang itu beda-beda ya Mmm. untuk, eee, proses dalam kepenulisannya. Kalau saya sendiri karena waktu itu ada pandemi dan juga ada beberapa kegiatan juga, jadinya, proses kepenulisan buku itu makan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Itu bagi penulis yang udah senior, udah terlalu lama itu. Paling cepat paling 2 bulan, ya 2,5 bulan gitu-gitu, itu paling cepat. Nah, kalau saya waktu itu, untuk nulis buku itu cuman, ya sekitar segitu 4 bulan, 3 sampai 4 bulan ya, sangat lama sih Iya, iya. mmm, Berarti terhitungnya itu sangat lama ya lama di sih. dunia kepenulisan. Nah, eee, ini nih Bang, eee, mungkin kan ini sebagai ini juga ya, eee, apa sih Bang, motivasi nih Iya, dari Bang Farhan, versi Bang Farhan, motivasi dan trik, eee, untuk menulis untuk teman-teman, biar teman-teman termotivasi? saya ingin ngasih sedikit advice untuk orang-orang yang baru menulis atau yang mungkin udah banyak pengalaman nulis tapi belum 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 ada kepedean untuk, nulis di buku. Satu-satunya adalah jalan bagaimana supaya bisa ke sana adalah, banyak-banyak baca buku, itu Mhm. satu. Nomor 2 adalah jangan takut untuk mencoba, Mmm. itu penting. Karena kalau belum dicoba, nggak akan tahu rasanya. Ya benar benar, iya. Kalau nggak dicoba, nggak akan tahu tantangannya gimana, nggak akan tahu, permasalahan yang dihadapi ketika di dalam prosesnya akan tidak tahu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, eee, jangan selalu puas dengan, yang sudah ada. Misalnya sudah nerbitin satu buku, gitu, oke, setelahnya mau ngapain? Ya udah, diam aja gitu, nggak diapain, nggak dipromosiin, nggak diapain.
Jangan sampai stuck di situ, tapi terus berkelanjutan. Terus berkelanjutan. Entah itu mau promosi, entah itu mau dibagiin ke teman terdekat gitu atau apapun, tapi juga disusun ketika selesai menulis satu buku itu mau ngapain. Mungkin nulis buku kedua, buku ketiga, yang penting dirancang dulu aja outline-nya segala macam. Nanti akan timbul beberapa ide-ide. Itu sih kalau Jadi buat teman-teman nih yang apa pemula nih ya, Iya. jadi jangan pernah takut ya. Betul. Coba aja dulu kan, jangan berpikir, "Ah, gua belum pantas nih." Nulis kan suka suka banyak ya perasaan kita. Jadi jangan sampai punya perasaan itu ya. Ya udah, kalau misalkan memang kita punya bacaan, terus kita juga berhasil refleksi segala macam, baca fenomena, tulis aja dulu. Tulis aja dulu. Coba ya Coba kayak dulu gitu. aja. Nah, adapun nanti gagal ya itu urusan belakang, maksudnya itu ditolak Betul. oleh redaktur, itu urusan belakangan. Nah, Bang, tadi kan ada buku, nah itu buku itu bisa didapatkan Oke. di mana? Buku saya yang Cahaya Itu Dekat itu bisa didapatkan di marketplace di Diomedia. Geomedia Penerbit Diomedia, Diomedia. Itu di situ ada Tokopedia. ya, Tokopedia dan juga Tokopedia bisa tuh ya, Shopee udah ada ya? itu udah ada. Ya. Apa tadi? Gimana? Cahaya Itu Dekat. Cahaya Itu Cahaya Itu Dekat. Dekat. Ya, jadi bagi teman-teman mataris.co yang ingin membaca bukunya Bang Farhan nih, non fiksi ya, Bang? Non-fiksi. Heeh. Judulnya itu Cahaya Itu Dekat, itu bisa didapatkan di Marketplace ya. marketplace ya, Tokopedia dan Tokopedia dan Shopee. Shopee kayak gitu. Atau mungkin bisa menghubungi langsung deh. Oh, penulisnya udah nggak stoknya, udah nggak ada stok membernya nanti di marketplace aja. Jadi beli bisa tuh teman-teman di marketplace kayak Iya. gitu kan. Eee, oke Bang, mungkin kita cukupkan untuk segmen kali ini. Semoga kita doakan ya Bang Farhan selalu lancar lah, dan Amin, lancar juga. semoga ya bisa menyelesaikan karena mau sidang terbuka nih ya, ya teman-teman, rencana bulan ini ya. Ya, Ya insyaallah. semoga dilancarkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, bye-bye.